Hari ini kita bertemu kembali dalam rangkaian membuat cemilan ataupun membuat makanan, yaitu kue putu ayu. Sebelum kita membuat kue atau cemilan putu ayu, kita perlu sediakan bahan-bahan yang mana perlu kita siapkan terlebih dahulu. Di sini ada 150 gram tepung terigu, kemudian 100 gram gula pasir, kemudian 100 ml santan kelapa, dan selanjutnya juga kita sediakan 100 gram kelapa parut yang nantinya kita kukus terlebih dahulu. Di sini juga ada minyak goreng, kita siapkan secukupnya. Kemudian ada garam, kita sediakan atau kita gunakan secukupnya. Kemudian ada 2 butir telur, kemudian 1 sendok teh SP atau ovalet, atau juga yang sering disebut dengan pelembut kue. Dan kemudian kita juga gunakan setengah sendok teh baking powder. Kemudian yang terakhir kita sediakan pewarna makanan atau pasta. Di sini yang kita gunakan rasa pandan. Dan jangan lupa kita sediakan juga cetakannya. Oke, sahabat-sahabat, itulah bahan-bahan yang perlu kita siapkan sebelum kita membuat resep ataupun membuat kue putu ayu. Baik, selanjutnya kita akan membuat adonannya terlebih dahulu. Oke, kita masukkan gula pasir ke dalam tempat yang sudah kita siapkan. Kita tambahkan telur, kita tambahkan garam secukupnya sesuai dengan selera Anda. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh valet atau SP atau pelembut kue. Kita aduk terlebih dahulu. Kita pastikan adonan sampai mengembang. Sampai terlihat putih dan juga terlihat kental. Oke, ini adonan. Kita tambahkan baking powder, lihat adonannya kental dan berwarna putih. Kita masukkan tepung terigu,
kita masukkan santan kelapa. Sambil kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Oke, selanjutnya kita masukkan pewarna makanan atau pasta yang kita gunakan di sini, rasa pandan. Kita gunakan secukupnya, dan rasa atau pasta yang Anda gunakan itu bisa Anda sesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, ini hasil adonan kita, dan selanjutnya bisa kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Oke, sahabat-sahabat, sebelumnya cetakan yang akan kita gunakan, terlebih dahulu kita kasih minyak goreng. Tujuannya agar kue yang kita buat itu tidak lengket pada cetakan. Selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu kelapa parut yang sudah kita kukus terlebih dahulu. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, sambil kita menuangkan adonan ke dalam cetakan, kita panaskan terlebih dahulu wadah ataupun tempat yang akan kita gunakan untuk mengukus kue ini. Jadi saat adonan sudah kita tuang ke dalam cetakan, bisa langsung kita kukus kue Putri Ayu. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, saat kita memasukkan kelapa parut ke dalam cetakan, itu sedikit kita tekan atau sedikit kita padatkan. Tujuannya agar kue yang kita hasilkan nanti lebih bagus dan juga isinya padat. Oke, semua cetakan sudah kita isi dengan kelapa parut. Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Oke, semua cetakan sudah kita isi dengan adonan, dan selanjutnya kita akan kukus kue putu ayu sampai benar-benar masak. Dan kita siapkan terlebih dahulu kuali ataupun panci untuk mengukusnya. Oke, selanjutnya kita kukus kue putu ayu. Dan kita tutup rapat, dan ingat sahabat-sahabat, tutup yang kita gunakan sebaiknya kita lapisi dengan kain bersih. Itu tujuannya agar uap yang dihasilkan panas itu tidak menetes ke dalam kue putu ayu yang sedang kita kukus. Oke sahabat-sahabat,
Kue putu ayu yang kita kukus sudah bisa kita angkat. Dan jangan lupa kita kecilkan apinya terlebih dahulu sebelum kita mengangkat kuenya. Oke sahabat-sahabat, ini hasil kreasi kita pada hari ini, yaitu kue putu ayu yang kita buat dan sudah bisa kita hidangkan dan juga bisa kita nikmati bersama keluarga, ditemani dengan secangkir kopi atau teh, dan bisa kita nikmati sambil menonton TV bersama keluarga Anda tercinta. Baik, resep kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berkreasi buat Anda di rumah, dan selamat mencoba. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya di channel YouTube Mutiara 86. Demikian dan terima kasih.